Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Clarissa Citra Marianti dengan NIM 1423018 dari Blok 6 SIL ingin menunjukkan penggunaan aplikasi ArcGIS pada acara 3 praktikum SIL. Yang pertama yaitu buka aplikasi ArcGIS, kemudian pada layar klik kanan, pilih Properties, kemudian pilih Coordinate System dan pilih WG 1984 UTM Zone 49S, kemudian pilih OK. Setelah itu klik kanan kembali pada Layers, kemudian Add Data, kemudian buka folder praktikum pada acara 2. Setelah itu masukkan file batas administrasi. Setelah itu tekan kembali pada Layers, Add Data, dan masukkan data kontur. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik kanan pada IK5 Sleman, kemudian pilih Open Attribute Table. Setelah itu pada bagian Elevation, blok semua angka, kemudian klik kanan. Pilih File Calculator. Kemudian pada parser ubah menjadi Python, kemudian type-nya itu string. Masukkan elevation. Setelah itu elevation cari replace. Kemudian masukkan rumus. Setelah rumus dimasukkan, pilih OK. Maka nilai M akan hilang seperti ini. Setelah itu pilih table option, pilih add field, beri nama ketinggian. Untuk tipenya itu fold. Setelah itu klik OK. Kemudian pada ketinggian, blok semua, klik kanan, dan pilih field calculator. Setelah itu ubah parser menjadi Basecamp kembali. Masukkan rumus elevation. Kemudian klik OK. Maka akan muncul ketinggian seperti ini. Setelah itu close table. Kemudian, untuk membuatin, pada Artbooks pilih 3D Analysis Tools, kemudian pilih Data Management, kemudian pilih Tin, dan pilih Create Tin. Pada Output Tin, pilih Folder, dan masukkan pada folder kita, dan beri nama Tin. Kemudian pilih Save, pada Coordinate System, pilih 49S, kemudian klik OK, dan pada Input Filters, pilih IK5 Sleman, kemudian pada Height Field, pilih ketinggian, setelah itu klik OK, dan akan muncul tin seperti ini. Setelah itu pilih 3D Analysis Tools lagi, kemudian pilih Conversion, pilih From Tin, kemudian pilih Tin to Raster. Kemudian pada input tin, pilih tin. Untuk metodenya itu linear dan untuk datanya float. Setelah itu pilih OK. Maka data akan berubah menjadi seperti ini, dan akan muncul tampilan tin raster berhasil. Setelah itu untuk membuat slope, pilih 3D Analysis kembali. Kemudian pilih raster surface. Kemudian pilih slope. Pada input raster, pilih tin underscore tin 1. Kemudian pada object measurement, pilih percent underscore rise. Setelah itu pilih OK. Dan akan terbentuk tampilan seperti ini. Kemudian pilih 3D Analysis Tools kembali. Setelah itu pilih raster reclass. Kemudian pilih classify. Kemudian pada inputnya pilih tin kembali. Kemudian pilih classify. Untuk kelasnya diubah menjadi 7 sesuai dengan Van Zuyden. Setelah itu ada break false, ubah angka. Kemudian jangan lupa untuk mengubah metode menjadi manual. Setelah itu pilih OK. Kemudian pilih OK kembali. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini apabila telah berhasil. Kemudian pada Art Toolbox lagi, pilih Conversion Tools. Kemudian pilih From Raster. Kemudian pilih Raster to Polygon. Kemudian pada input raster, pilih reclass underscore slope. Kemudian pilih OK. Dan akan berubah menjadi seperti ini untuk tampilannya.
Setelah itu, pada raster di kelas, klik kanan. Kemudian pilih Open Attribute Table. Kemudian pilih Table Option, pilih Add File. Kemudian beri nama luas. Untuk tipenya itu float. Kemudian pilih OK. Setelah itu, pada luas, klik kanan. Pilih kalkulator geometri. Pada propertinya itu area, koordinat sistemnya itu use coordinate system of the data source. Page SWGS 1984 UTM Zone 490S. Untuk unitnya itu square meters. Kemudian klik OK. Dan pada luas akan terisi angka seperti ini. Kemudian close table. Setelah itu uncapkan semua component layers kecuali pada radius recalls. Setelah itu pilih identify. Pilih area terkecil yang akan dieliminasi. Kemudian pada area tersebut diklik. Kemudian pada luas, pilih copy. Kemudian close table. Kemudian klik kanan lagi pada raster add class. Pilih open attribute table. Kemudian pilih table option, pilih select by attributes. Kemudian masukkan rumus, luas, kurang dari sama dengan, dan paste luas yang telah di-copy tadi. Setelah itu pilih apply. Maka akan ada beberapa tabel yang terhighlight seperti ini. Kemudian apabila sudah, bisa close table. Kemudian pilih auto tools lagi. Pilih data management tools. Kemudian pilih generalization. Kemudian pilih eliminate. Pada input layers, pilih raster class. Kemudian pada output, pilih data yang digunakan. Kemudian beri nama polygon eliminate. Setelah itu pilih save. Kemudian klik OK. Setelah tereliminate, penampilan akan berubah seperti ini. Untuk melihat hasil dari eliminate, klik Clear Selected Features. Dan tampilan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk memperhalus, pada Art Toolbox, pilih Cartography Tools. Kemudian pilih Generalization. Kemudian pilih Smooth Polygon. Pada bagian input, pilih Polygon Eliminate. Kemudian pada Smoothing Algorithm, pilih Bezier underscore Interpolation. Kemudian klik OK. Dan tunggu beberapa saat hingga proses smooth polygon selesai. Kemudian apabila smooth polygon sudah berhasil, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu bisa checklist bagian polygon eliminate dan juga raster. Setelah itu pada polygon eliminate underscore smooth, klik kanan. Kemudian pilih properties. Kemudian pilih simbologi, pilih kategoris. Dan ubah value field menjadi grid code. Dan pilih attribute value. Setelah itu, ubah warna pada 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan tabel Van Zuidam. Kemudian setelah seperti ini, pilih apply dan pilih OK. Kemudian, pada batas administrasi, pindah pada bagian atas. Kemudian bisa di checklist. Setelah itu untuk mengubah batas administrasi yaitu klik kedua kali warna. Kemudian pada fill color, pilih no color. Kemudian out colornya pilih mask red. Kemudian ketubannya itu 2. Setelah itu pilih OK. Maka akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Setelah itu pilih view processing. Kemudian pilih clip.
pada bagian input, pilih Polygon Eliminate Smooth. Kemudian pada Clip Features, pilih batas administrasi. Kemudian pada Output Features, simpan menjadi kemiringan lereng. Setelah itu pilih Save. Dan pilih OK. Tunggu beberapa saat hingga proses klip berhasil. Setelah proses klip berhasil, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, pada kemiringan lereng, klik kanan. Kemudian pilih Properties. Kemudian pada simbologi, pilih Categories. Kemudian pilih Import. Ubah checklist MIDI import simbology definition from another layer in the map or from a layer file. Kemudian ubah layer menjadi polygon eliminate underscore smooth polygon. Kemudian pilih OK. Pada default field, pastikan grid code berubah grid code. Kemudian pilih OK. Setelah itu pilih Apply dan pilih OK kembali. Kemudian unchecklist bagian polygon eliminate underscore smooth. Maka akan berubah tampilannya menjadi seperti ini sesuai dengan plottingan peta. Setelah itu, checklist pada bagian batas penetrasi dan juga bagian tint. Setelah itu, pilih 3D Analyst, kemudian pilih Option, klik for location, kemudian dari folder tersebut, pilih new folder dengan nama sayatan, kemudian pada folder klik, kemudian pilih OK, dan pilih OK kembali. Kemudian pilih interpolate line. Kemudian setelah terbentuk garis seperti ini, untuk melihat grafiknya bisa pilih profil graph. Dan dapat lihat bahwa grafiknya terbentuk seperti ini. Setelah itu, apabila telah terbentuk garis tegal seperti ini, maka bisa unchecklist bagian batas administrasi, kemudian checklist bagian polygon eliminate underscore smooth, kemudian unchecklist bagian tint juga. Setelah itu, pilih insert, pilih data frame. Kemudian pada new data frame, klik kanan. Kemudian pilih add data. Setelah itu, pilih sayatan. Dan pilih bagian 1. Kemudian klik add. Dan pilih OK. Maka akan muncul garis sayatan seperti ini. Kemudian pada bagian 1, klik kanan. Pilih open attribute table. Kemudian pada table option, pilih export. Kemudian pada output table, pada folder sayatan, ubah nama menjadi tabel dengan tipenya yaitu DBase table, kemudian pilih save, kemudian pilih OK. Setelah itu close table, kemudian klik kanan pada table, kemudian pilih display XY data, dan ubah X-Field menjadi M, dan Y menjadi Z. Kemudian untuk koordinatnya itu WG1984, UTM-49S, kemudian klik OK, kemudian klik OK kembali. Setelah itu kembali lagi Art Toolbox, pilih Data Management Tools, kemudian pilih Features, pilih Point to Line, kemudian pada Input Features, pilih Tabel Event, kemudian pada Output, pilih pada folder sayatan, dan beri nama sayatan. Kemudian pilih Save, dan pilih OK. Kemudian bisa unchecklist pada bagian tabel event dan juga VG1. Setelah itu, klik kanan pada sayatan, dan pilih Zoom to Layer. Kemudian pilih Layout View pada bagian bawah, dan akan muncul seperti ini, kemudian bisa dirapikan. Setelah itu, bisa atur skala pada tabel di atas ini. Kemudian atur skala juga pada bagian bawah. Apabila peta dirasa masih kurang besar, bisa ditambahkan untuk nilai skalanya. Setelah itu, pada sayatan gambar, klik kanan, kemudian pilih Properties, kemudian pilih Grid, pilih New Grid, kemudian pada bagian ini, pilih Measure Grid, kemudian Next, kemudian pada Appearance, pilih
labels only, kemudian next, dan finish. Setelah itu, pilih properties kembali, kemudian pada access, unchecklist bagian top, jangan juga right, kemudian pilih labels, unchecklist bagian top dan juga right kembali, kemudian pada label orientation, unchecklist bagian right. Setelah itu, ubah font menjadi Times New Roman dengan ukuran size 10. Setelah itu, pilih additional properties, kemudian pilih number format, ubah rounding menjadi 10, kemudian OK, pilih font menjadi Times New Roman dengan size 10, kemudian pilih OK. Kemudian pada lines, pastikan display properties berupa donation lines or ticks, kemudian pilih OK, pilih apply, dan pilih OK kembali. Untuk mengatur nilai X dan Y, bisa pilih properties, kemudian klik kanan pada measure grid, kemudian X-axis intervalnya bisa diganti dengan angka yang diinginkan, kemudian pilih OK dan pilih OK kembali. Setelah itu, atur garis sayatan berada di tengah dengan klik pen, dan pindahkan sayatan. Kemudian ubah warna sayatan menjadi hitam. Kemudian menambahkan teks, bisa pilih teks. Kemudian tulis penampang sayatan A sampai dengan B, skala 1:80.000. Setelah itu, pada font, pilih change simbol, kemudian teks diubah menjadi Times New Roman, klik bold, size 14, kemudian pilih OK, kemudian pilih rata kanan dan kiri, setelah itu pilih OK. Setelah itu atur teks berada di tengah. Setelah itu tambah teks kembali, ketik A, kemudian change simbol, ubah menjadi Times New Roman, size-nya itu 12, pilih bold, dan pilih OK. Setelah itu letakkan pada ujung sayatan, kemudian pada A ini copy dan paste, pindahkan ke bagian ujung sayatan sebelahnya, kemudian ubah menjadi B. Setelah itu copy kembali teks A, pindahkan pada bagian sayatan atas, lakukan yang sama untuk teks B, pindahkan ke bagian bawah. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, untuk menyimpan dari hasil yang dikerjakan, pilih File, pilih Save As, kemudian beri nama sesuai dengan diinginkan. Setelah itu, pilih Save, maka file sudah akan tersimpan di PC yang digunakan. Sekian dari saya, ada kurang maupun lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.